넣고 상대를 제압. 이게 끝이. 다시 갑니다. Karena tidak bisa menahan perasaannya kepada Haesong, akhirnya Sua memutuskan untuk tidak jadi mengantarkan Haesong pulang ke rumah. Sebaliknya, ia kembali ke kedai ibunya. Sementara itu, Haesong merasa sangat senang karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan teman masa kecil sekaligus cinta pertamanya, Oh Bong-ja. Sesampainya di rumah, Haesong langsung mengenang masa kecilnya, terutama momen ketika Oh Bong-ja sengaja menghindarinya. Kenangan itu membuatnya merasa nostalgia sepanjang malam hingga ia sulit tidur. Di sisi lain, Yena menghampiri ibunya untuk makan malam bersama. Saat makan, ibunya langsung menyinggung kejadian di lokasi pemotretan, di mana Yena bertingkah tidak semestinya. Ibunya meminta Yena untuk tidak bertindak berlebihan. Jika Yena masih mencoba menyakiti dirinya sendiri, ibunya memperlihatkan bagaimana cara ia bekerja. Menurut ibunya, Yena boleh saja menyakiti diri sendiri, tetapi setelahnya ia harus tetap bersenang-senang. Yena pun terpaksa menuruti ibunya, meskipun dirinya sudah sangat tertekan. Keesokan paginya, Haesong datang lebih awal ke sekolah karena semalaman tidak bisa tidur, terus memikirkan cinta masa kecilnya, Oh Bong-ja, yang kini dikenal sebagai Sua. Kebetulan, saat itu Haesong melihat Sua sedang menyanyi sambil membersihkan ruangan. Sua langsung merasa malu karena ketahuan oleh seseorang yang diam-diam ia sukai. Haesong sebenarnya penasaran dengan hubungan Sua dan musuh bebuyutannya, tetapi ia mengurungkan niat untuk bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan selalu mendukung Sua apapun yang terjadi. Perkataan itu membuat Sua semakin baper. Ia pun menceritakan hal tersebut kepada temannya, tetapi dengan mengatakan bahwa kisah itu adalah milik orang lain, bukan dirinya. Namun, temannya tahu bahwa cerita itu sebenarnya adalah kisah Sua sendiri. Ia hanya berpesan agar Sua tidak terlalu berharap terlalu tinggi. Siapa tahu, perasaannya hanya dianggap sebatas teman. Sementara itu, di sekolah, para guru berkumpul untuk memilih wajah baru sekolah yang akan ditampilkan di berbagai media. Untuk kategori perempuan, Yena kembali terpilih karena tidak ada yang bisa menyainginya. Namun, untuk kategori laki-laki, ada perdebatan. Pemenang tahun lalu adalah wakil ketua OSIS, tetapi Sua bersikeras agar pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara. Pendapatnya pun disetujui oleh para guru, termasuk wakil kepala sekolah. Hasil voting ternyata menunjukkan hasil seri antara Haesong dan wakil ketua OSIS. Saat tiba giliran surat suara terakhir dibuka, ternyata suara tersebut diberikan kepada Haesong. Semua orang di sekolah bersorak ketika hasil pemilihan diumumkan dan diunggah ke media sosial sekolah. Haesong akhirnya terpilih sebagai wajah baru sekolah, membuktikan bahwa perjuangannya masuk OSIS tidak sia-sia. Setelah pengumuman itu, Haesong menemui sepupunya, Yujong, yang heran dengan perubahan sikapnya yang begitu tiba-tiba. Yujong memberinya waktu 5 menit untuk menjelaskan apa tujuannya. Haesong pun mengungkapkan bahwa ia ingin meminta maaf kepada Yujong atas sikapnya yang selalu ikut campur dalam urusan pribadi sepupunya. Mulai sekarang, ia berjanji tidak akan mencampuri masalah Yujong lagi, kecuali jika Yujong sendiri meminta bantuannya. Selain itu, Yujong juga menambahkan agar Haesong tidak terlalu membenci Yena, karena sebenarnya Yena tidak sejahat yang ia pikirkan. Setelah mengajar, Sua diminta oleh Haesong untuk datang ke markas mereka. Mereka akan mengadakan pertemuan guna menyusun rencana untuk acara ulang tahun sekolah keesokan harinya. Salah satu tugas utama mereka adalah memainkan piano dengan lagu kebangsaan sekolah, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa memainkan piano. Untungnya, Sua datang dan mengatakan bahwa ia bisa memainkan piano serta bersedia membantu. Namun, Haesong yang khawatir, mengatakan bahwa tugas ini cukup berbahaya dan bisa membuat Sua kehilangan pekerjaannya, apalagi statusnya masih sebagai guru sementara. Awalnya, Sua ragu dan hampir mundur, tetapi Pak An meyakinkannya dengan berjanji akan menjamin status gurunya. Akhirnya, Sua setuju dengan syarat bahwa Pak An harus memastikan ia tetap bisa mengajar di sekolah tersebut. Melihat tekad Sua, Haesong semakin terkesan dan berjanji akan melindunginya. Keesokan harinya, Haesong terus memikirkan Sua hingga sulit berkonsentrasi.
Saat itu, Sua meneleponnya dan memberitahu bahwa mereka membutuhkan sidik jari kepala sekolah untuk mengakses ruangan Bu Myongju. Cara mereka mendapatkannya adalah dengan meminjam buku dari kepala sekolah yang kemungkinan memiliki sidik jari yang mereka butuhkan. Ketika mereka akhirnya mendapatkan sidik jari tersebut, Haesong justru menjadi gugup karena Sua terlalu dekat dengannya. Setelahnya, Sua mulai mengajari Haesong bermain piano, karena lagu kebangsaan sekolah harus dimainkan oleh dua orang. Saat berlatih bersama, Haesong kembali merasakan jantungnya berdebar-debar. Untuk memastikan perasaannya, ia pergi ke sebuah toko buku dan tanpa disangka, ia memilih buku dengan judul yang sama dengan yang pernah dibaca Sua saat mereka pertama kali bertemu. Sebagai persiapan misi, Haesong kemudian mengajarkan Sua beberapa teknik bela diri dasar agar ia bisa melindungi dirinya sendiri jika mereka terpisah. Namun, saat latihan, Sua tidak sengaja terjatuh ke dalam pelukan Haesong, membuat suasana semakin canggung dan Haesong akhirnya menghentikan latihan dengan alasan sudah cukup untuk hari itu. 다시 Tak lama kemudian, Sua diajak ke kantor BIN dan merasa sangat senang bisa terlibat dalam misi ini. Salah satu pemimpin BIN di sana sempat melaporkan ke direktur bahwa ada warga sipil yang ikut dalam operasi mereka, tetapi direktur mengatakan bahwa tidak masalah karena Pak An sudah melaporkannya terlebih dahulu. Tim 4, bersama Sua, mulai menyusun rencana mereka. Namun, jika mereka sampai ketahuan menyelinap ke ruangan Bu Suyungju, konsekuensinya sangat besar. Haesong dan Sua bisa langsung dikeluarkan dari sekolah. Mereka harus benar-benar berhati-hati dalam menjalankan misi ini karena acara akan dilaksanakan besok. Oleh karena itu, mereka harus menyusun rencana sebaik dan serinci mungkin pada malam ini agar semuanya siap sebelum acara dimulai. Pada malam acara ulang tahun sekolah Haesong, tim 4 langsung mengambil posisi masing-masing. Yoonghun bertugas sebagai pelayan, sementara Pak An dan Mi Jong memantau situasi dari dalam mobil. Sementara itu, Myongju sudah bersiap menyambut tamu-tamu spesialnya. Haesong tiba di tempat acara dan langsung menyambut teman-temannya. Semua orang cukup terkesima dengan penampilannya yang, seperti biasa, terlihat tampan. Tak lama kemudian, Sua datang. Kehadirannya langsung mengingatkan Haesong pada cinta pertamanya sejak kecil hingga sekarang. Malam itu, Sua terlihat sangat cantik dengan gaun yang indah. Namun, ketika Sua bertanya apakah ia terlihat cantik, Haesong hanya menjawab, lumayan, meskipun sebenarnya ia menganggap Sua lebih dari itu. Acara pun dimulai dengan sambutan dari Myongju, yang disambut meriah oleh para tamu. Sementara itu, tim 4 dan Sua sudah bersiap menjalankan misi mereka. Langkah pertama adalah mematikan listrik, tetapi Yoonghun justru asyik menikmati makanan dan minuman. Di sisi lain, Myongju mulai mendekati para orang tua murid yang berasal dari kalangan atas dan mengajak mereka untuk mengadakan pertemuan tertutup. Sementara itu, Haesong memberikan jarum suntik kepada Sua sebagai perlindungan jika terjadi keadaan darurat. Ia juga memberikan sebuah kalung, yang ternyata adalah sebuah kamera tersembunyi. Haesong berjanji bahwa, apapun yang terjadi, ia akan selalu melindungi Sua. Saat Myongju dan para tamu VIP naik ke lantai atas, tim 4 mulai menjalankan rencana mereka. Namun, di sisi lain, Yena pergi ke kamar mandi karena kakinya lecet akibat memakai sepatu hak tinggi. Yu Jong memberinya plester, tetapi alih-alih berterima kasih, mereka justru bertengkar hingga berakhir dengan saling menampar. Kali ini, Yu Jong tidak mau kalah dan membalas Yena, membuat hubungan mereka semakin renggang. Yena semakin marah, tetapi Yu Jong justru merasa lega karena akhirnya bisa meluapkan emosinya. Di dalam acara, paduan suara menyanyikan lagu kebangsaan sekolah. Sementara itu, Myongju dan para orang tua murid kaya raya berkumpul di ruang tertutup. Ia menjelaskan rencananya tentang pembangunan kota pendidikan yang telah lama diimpikannya dan meminta dukungan dana dari mereka. Para orang tua setuju, asalkan anak-anak mereka tetap mendapatkan keamanan dan pendidikan terbaik. Di saat yang sama, Yoonghun akhirnya mematikan listrik sesuai rencana. Semua orang di ruangan panik karena mendadak menjadi gelap. Haesong dan Sua segera naik ke lantai atas menuju ruangan Myongju. Namun, tiba-tiba listrik kembali menyala, sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana mereka. Kepala sekolah dengan cepat menyalakan saklar listrik, membuat situasi semakin sulit. Menyadari rencana mereka bisa gagal, Mong dan Yoonghun langsung berakting di depan dua penjaga CCTV untuk mengalihkan perhatian mereka.
Tanpa itu, mereka tidak akan bisa melanjutkan misi. Sementara itu, Haesong dan Sua masih berusaha masuk ke ruangan pimpinan, tetapi mereka menghadapi kendala karena gagal memindai sidik jari, sementara Mi Jong dan Yung Hun mencoba mengalihkan perhatian petugas yang mengawasi CCTV selama mungkin dengan menciptakan drama lain yang lebih dramatis. Bahkan, untuk kedua kalinya, Mi Jong terpaksa mencium Yung Hun demi membuat sandiwara. Sementara itu, di tempat Haesong dan Sua, mereka tiba-tiba dikepung oleh bawahan Myongju. Tidak punya pilihan lain, Haesong terpaksa melindungi dirinya dan Sua. Sua pun menggunakan suntikan yang diberikan Haesong sebelumnya. Untungnya, semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Setelah berhasil mengatasi situasi tersebut, mereka akhirnya dapat mengakses ruangan yang ditargetkan. Sementara itu, anggota tim lainnya sudah kembali ke posisi masing-masing. Sua dan Haesong kemudian memainkan lagu yang telah direkam oleh Haesong, yaitu lagu kebangsaan sekolah mereka. Namun, saat lagu tersebut diputar, tidak ada reaksi yang diharapkan. Melihat hal ini, Pak An menyarankan agar mereka segera pergi dan menghapus jejak kehadiran mereka di ruangan tersebut. Saat sedang menghapus rekaman, Haesong tiba-tiba menemukan sebuah dokumen yang mengejutkan. Dokumen tersebut berasal dari organisasi BIN yang membocorkan misi mereka dan di sana juga terdapat data diri Haesong dengan nama aslinya, Jong Si-eun.